Tinggal di mana? Di Cibung. Hah? Dari Selensi, Pak. Celengsi. Iya. Ini siapa? Ini siapa? Ini ponakan. Ini? Ini bibi. Oke, yang sedekah ibu atau bapak atau ibu? Sampai 4 bulan yang lalu ke sini. Oh, ke sini. Iya. Iya. Oh iya. Yang suaminya nikah sama anak buahnya. Iya. Oh iya. Emang benar? Lupa gue. Lupa ya Pak Haji ya. Coba cerita dulu. Kalau yang dirasa Pegang mic-nya, deketin. Kalau yang dirasa penyakitnya, ya alhamdulillah yang panas itu udah mendingan, panasnya udah nggak begitu, cuma sakitnya masih ada. Sakitnya apa? Sakitnya berat kayak kekunci gimana gitu rasa-rasanya. Jadi dibawa tidur nih kadang-kadang sakit aja rasanya di badan tuh. Yang sebelah sini nih. Keluhan ibu apa? Ya keluhan saya merasa sakit itu aja. Kadang-kadang kalau sakit, kalau nggak dirasain banget, kadang-kadang kita bikin begini, begitu. Jadi rasanya kalau lagi bikin begitu ada entengan gitu. Maksudnya sakitnya panas? Panasnya udah tadinya kan panas, sekarang panasnya udah berkurang, udah banyak kekurangannya panasnya. Tinggal hanya sakitnya itu tinggal hanya sakitnya aja, lagi panasnya udah berkurang gitu. Oke. Jadi kalau kata dokter sakit apa? Kata dokter nggak tahu sakit apa, udah bawa berapa kali ke dokter nggak tahu, nggak ketemu penyakitnya. Jadi ini udah berapa lama sakit? Kalau saya rasa sakit pas suami saya udah nikah begitu aja. Penyakitnya udah lama yang saya rasa, cuma berasa bangetnya 5 tahun kesininya gitu. Kau udah 5 tahun dianya. Waktu itu belum begitu berasa banget, panasnya belum, ininya belum gitu. Cuma ngilu-ngilunya udah gitu. Nah, tar 5 tahun kesininya baru berasa. Ibu udah berobat ke dokter? Udah berobat ke dokter, di ronsen udah, di terapi udah. Malah habis di terapi nggak bisa jalan, didorong pakai kursi roda. Kata dokter sakit apa? Ya dia bilang katanya saraf kejepit. Tapi saraf kejepit, tapi kita mah nggak ada apa-apanya. Dibawa di ronsen nggak ketemu penyakitnya. Di terapi, habis terapi nggak bisa jalan. Pakai kursi roda. Kalau boleh tahu nih, dulu waktu ibu datang pertama privat ya. Itu di sini atau di sana atau di Natrabu? Di sini. Di sini. Ya. Nah itu hajatnya apa kalau saya boleh tahu? Privat yang pertama. Hajatnya waktu itu kan bilangin panas inian saya. Terus panasnya kan udah berkurang. Terus hajat saya kan suami saya kan nikah lagi kan. Saya minta waktu itu minta dilepasin suami saya sama anak buah yang saya yang itu gitu. Ya sampai sekarang dia masih ke sana. Diambil duit berapa pelaris kita, tadi diambil tadi setorin ke sana gitu. Saya sedangkan yang kerja saya gitu. Yang kerja ibu, ya. Duitnya diambil sama suami buat istri yang kedua. Ibu nggak ikhlas? Saya nggak ikhlas lah, saya kan udah capek, udah sakit-sakit, saya kerja, duit jadi bawa-bawa kayak gitu terus, tanpa ngomong, ngambilnya maling-maling. Sakitnya di mana? Sini. Bu, hidup di dunia kan nggak lama. Ya. Paling 100 tahun. Ya. Ibu umurnya berapa? Udah 65. Udah 65. Ya. Masih 35 tahun lagi kan? Ya, ya kalau panjang. Jadi masih 35 tahun lagi kesempatan ibu hidup. Iya. Hidup paling 100. Tapi kalau di akhirat atau di kuburan, itu kan belum bangkit-bangkit kalau belum kiamat. Iya. Contohnya nenek saya
buyut saya sampai sekarang belum bangkit, Yalah, iya, masih sama. dikubur tuh. Masa Udah sama berapa juga. tahun tuh buyut saya? Iya sama Ada yang juga, 200 saya juga tahun. kayak gitu. Betul? Iya betul. Nah, mau saya Ah. kan kalau kita di akhirat kekal abadi, Iya. di dunia kan paling cuma 100 tahun. Iya. Bisa gak ibu jangan jengkel sama suami? Iya. Biarinlah ibu yang kerja, duitnya diambil sama suami, Iya. buat setor ke suami yang kedua, nggak Iya. apa-apa. Ah. Jalanin. Ya, terus? Jangan kesel. Kalau ibu kesel, jadinya itu penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Iya. Ibu milih sembuh apa milih kesel? Milih sembuh. Nah, bisa gak mulai dari sekarang jangan kesel sama suami? Insya Allah. Nah, Saya gitu. usahain. Ibu kan di sini kan enak-enak ya, saya yang kerja kamu. Nah, kalau sekarang mas semenjak saya pulang dari sini waktu kemarin yang sebulan yang lewat ini, alhamdulillah udah bisa saya ngatasi kayak gitu, nggak saya pikirin lagi yang begitu-begitu. Kalau sebelum itu ya maaf aja Pak Haji, emang iya ada di hati saya begitu. Sempat saya ngomong ke dia. Ngomong gimana? Nah, saya bilang saya yang kerja situ ngambil duit aja, saya serahkan, saya nggak dikasih duit, saya gituin sama dia. Malahan dia diam. Ibu ngomong gitu, dia jawabnya apa? Diam dianya, berapa sih gue ngambil duit, ngomongnya kayak gitu doang. Jadi ibu mesti masuk surga tanpa hisab. Amin. Jadi besok ibu nggak ada siksa kubur, Amin. nggak ada siksa akhirat. Amin. Jadi kalau dikubur, ibu langsung masuk surga. Amin. Kenapa? Karena ibu di dunia udah disiksa sama suami. Gitu. Iya. Daripada ibu siksa kubur, Bu. Waduh, kejam bener, Bu, siksa kubur. Iya. Dipecut, bangkit lagi, dipecut, bangkit lagi, Iya, emang dipecut, bangkit lagi, dipecut, bangkit Iya. lagi. Coba, siksa kubur perih, Bu. Iyalah. Nah, mendingan ibu langsung masuk surga. Tapi perhitungannya mesti ada dong. Nah, Iya. ibu bisa gak sama suami legowo, lapang dada. Jadi suami mau ngambil duit berapa aja, kasih. Suami mau apa aja, kasih. Suami mau mau minta apa aja, kasih. Jangan kesel. Kayak ke sekarang alhamdulillah Pak udah itu mah udah nggak ada di saya. Mm-mm. Kalau sebelum itu sebelum saya ke sini mah ya ada itu. Tapi sekarang pas saya kemarin udah habis dari sini udah nggak ada. Nah, ya. Heeh. Nah, sekarang nih hajatnya apa nih? Lipat yang kedua nih hajatnya apa? Hajatnya itu bisa minta lepasin dianya dari dia. Terus kan sekarang masih bolak-balik aja dia ke sana. Nggak fokus di tempat kita dagang yang sekarang gitu. Seminggu sekali dia pulang Masih ke ke situ, istri sana. mudanya. Gampang, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat minum dia. Udah. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat makan dia. Iya, udah. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat bikin agar-agar, buat Iya. bikin puding buat dia. Iya udah. Iya terus. Terus aja itu Iya ya. terus. Terus ibu pakai celana dalamnya dia, ibu pakai. Celana dalamnya dia ibu pakai, kaosnya dia ibu pakai, bajunya dia ibu pakai, celana panjangnya dia ibu pakai. Sekarang kan ibu kalau pakai celana dalam pakai celana panjang suami sampai segini celananya. Bisa. Nah, Ya, coba bisa. diri. Coba diri. Nah, ada segini. Ada. Nah, pakai. Ambil celana dalam suami yang suami pakai, ibu pakai. Jadi dipotong bawahnya. Kan Yang habis kepanjangan. dipakai, yang habis dipakai suami. Enggak, yang Oh, baru. Yang baru. Oh, yang bersih. Yang bersih. Celana dalam yang bersih dipakai tiap hari. Kaosnya suami dipakai tiap hari. Pokoknya tiap hari ibu pakai bajunya, kaosnya, celana panjangnya suami tiap hari. Oh, celana panjangnya boleh dipotong? Boleh, gitu ya? potong, boleh. Iya, iya. Sedengkul Didobelin boleh. aja ya, bajunya di luar. Iya. Di dalam. Oh. Nggak, misalnya kalau singletnya aja dipakai, Boleh, nggak usah baju gitu. boleh. Singletnya Oh, pakai iya. tiap hari. Iya. Celana panjangnya, celana kolornya ada Celana- nggak? Ada. Ayah pakai tiap hari. Celana dalamnya tiap hari. Singletnya tiap hari. Oh iya. Setiap hari. Iya, Nanti dia pulang, pasti pulang tiap hari. Iya. Nanti ibu pakai cobek, Ah, ibu ulek. Tinggalin ya, tinggalin si perempuan itu, sebutin tinggalin. Balik ke saya. Balik, ayo ke sini balik. Nanti Jadi- dia balik.
Oh. Cobek kosong Pak Haji. Cobek kosong. Oh iya. Ah, Oh dia gelindiring gitu Gelindir. ya. Ya, nanti kalau pas dia pulang lempar pakai cobek. Marah dong. Ada lagi? Apa lagi? Ada lagi? Tapi lama. Yang Oh itu. Oh itu yang suami suka ngambil duit itu supaya nggak ngambil di setoring ke sana katanya. Apa? Suami kan suka ngambil uang dari laci. Kan nanti ngomong waktu ngulek. Oh ngerti ngulang Jangan gitu ngambil ya. duit lagi di Oh, gitu. saya ya. Kalau bisa uang yang sana kasih ke saya. Ya itu pertama-pertamanya kan kayak gini Pak Haji ya, maaf aja ya. Pertamanya pas dia itu, pas saya pindah ke tempat usaha saya itu, kasih gua duit, ntar ke berapa lo kasih gua duit, antar gua kembaliin lagi duit lo tuh, nggak gua habisin duit lo tuh, nggak gua kembaliin. Tapi alhamdulillah sampai sekarang seperak pun nggak ada dibayar sama dia. Nanti dibalikin. Nah, Nanti tapi ibu saya mah alhamdulillah nggak saya ingatin itu, nggak saya pikirin itu, udah biarin aja gitu, itu doang. Nggak ada saya pikir-pikir. Gairah suaminya buat dia tuh nggak ada. Apa? Suaminya tuh nggak tertarik sama dia, gairahnya nggak ada. Atau nafsunya. Iya, karena kan ibu lihat wajahnya ibu lebih tua daripada dia. Makanya ibu ambil cara dalam ibu yang bekas pakai tiap hari, gosok di muka ibu. Rubah Yang bekas wajah dipakai. saya seperti bidadari. Rubah wajah saya seperti bidadari. Yang bekas dipakai Pak Haji. Ya, 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Nanti gosok lagi nenek ibu. Pakai cairan. Rubah nenek saya seperti gadis. Nanti seperti gadis. Nah, ibu karena kan kalau dia ngelihat neneknya ibu anjlok, jelok. Tapi kalau digosok nanti naik. Hihi. Pakai celana dalam. Pakai celana dalam Pak Haji. Pakai celana dalam. Oh iya. Gosoknya pelan-pelan aja. Berapa kali? Hah? Berapa kali? Sampai copot. Gosok alat kelamin itu, celana dalam taruh di muka 99, nenen 99, 99. Nanti gosok juga di alat kelamin ibu. Alat kelamin saya seperti gadis, nanti seperti gadis. Gitu. Nanti dia akan ninggalin sana dan balik ke ibu. Gitu. Mungkin dia kan banding-bandingin beda. Iya. Wajahnya ibu mungkin udah usia kan? Usia ibu berapa sekarang? Iya 65. 65. Ya sama saya seumur sama dia. Oh, Iya. cewek yang sana 65 juga? Iya. Bukan, kalau yang cewek sama mah di Suaminya bawah seumur. Oh, suaminya. Kalau perempuan sana berapa? Ini ada fotonya Pak Haji, dia bawa fotonya. Oh iya, coba. Kok ibu bisa dapat fotonya perempuan sana? Diambil dari HP kayaknya. Oke. Dicuci. Berarti ibu intelijen dong. FBI. Iya. Saking inginnya ke sini Pak Haji. Oh, iya. Iya, mau ditunjukin ke Pak Haji katanya di bawah Iya. sama dia. Ya. FBI. suami saya. FBI. Ini suami saya, ini Iya. suaminya. Oh iya, dia masih muda. Masih muda dari saya. iya. Masih dari ibu. Jadi ibu caranya naklukin dia, ibu ambil cara dalam ibu, gosok di wajah ibu biar dia nanti lihat ibu seperti gadis usia 20 tahun. Bisa? Oke, nih, bawa. Kuncinya cuma itu kok. Iya. Gosok cara dalam ibu, taruh di wajah ibu, digosok. Ya ini karyawan saya tadinya ini. Iya. Karyawan tadinya. Iya. Tapi kok niatnya kok jelek banget ke diri saya gitu. Saya nggak pernah apa-apapun dia dulu minta tolong saya bantu kok. Nggak pernah saya ini. Ponakan-ponakannya di saya berapa orang, 5 orang, saya bantu semuanya. Tapi terjadinya kayak begini, kebalasnya ke diri saya. Enggak apa-apa bu, itu kan nanti ibu masuk surga tanpa hisab gitu ya. Nanti ajak Haji Marco ke surga ya. Sama ini ajak ya. Suaminya jangan dijemput, dia aja di neraka. Gantinya ini aja nih 2 nih, buat temen di surga. Pak Haji, maaf Pak Haji, saya mau nanya. Ya. Saya kan 10 hari yang lalu privat mau jual rumah. Itu kan kata Pak Haji Cebok. di apa? Cawe-cawe. Di cawe-cawe kayak gini. Itu Ya. apa salah mantra ya? Belum ada yang Ngomongnya lapor. gimana? Suami saya bilang gini, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah doa anak yatim DAY Kandang B pimpin Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Pindah majikan baru ya, itu habis digosok sekali, tepuknya 3 kali.
Pindah majikan baru ya, 3 kali. Di 3 kali, 3 kali juga gosoknya ini 3 kali. Jadi 9 kali. Terus laku-lakunya juga kayak gitu juga. Sekali megang 3 kali ininya. Iya. Salah nggak? Enggak, bener. Enggak, benar. Terus tempelin, taruh di tembok, Iya. tempelin. Udah seminggu kata dia gini, kayaknya punya gua nggak laku ini, nggak beraksi, kata coba lu juga katanya. Akhirnya berdua sekarang Pak Haji. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Manjur. Ngaruh nggak itu obat yang orang dulu naruh obat di dindingnya? Apa itu Enggak, bacangan? enggak, ngaruh? enggak. Oh, berarti emang belum ya Pak Haji? Belum. Oh, iya. Belum. Masih dijalanin sih. Kan kayak anak kecil. Nenen mulu sama mamahnya, mau disapi. Kan nggak sehari 2 hari, Iya. berhari-hari. Iya. Iya. Padahal kan puting kita udah dikasih minyak kayu putih, Iya. dikasih Makanya broto pahit-pahit. wali, Iya, Iya. pahit-pahit udah masuk. ya udah kasih, tapi tetap aja mau nenen. Iya. Nanti lama-lama kan dia bosen, Iya. nggak nenen, disapi. Oh, gitu. Begitu juga terus. Iya, iya. Pak Haji udah seminggu, terus. Iya, 2 kali Pak Haji. Oh, iya. Pagi mau keluar rumah, terus Iya. malam pulang juga kayak gitu. Iya, nggak Sekarang apa-apa. suami sama saya bareng. Bareng nggak apa-apa, Iya, kerjain, nggak apa-apa. Manjur. Jadi gimana ini yang di Code itu berapa kali? 90? 99 kali. Coba. 99 Iya. kali. Tinggalin suami saya. Tinggalin suami saya. Kamu balik lagi ke saya ya. Sebutin nama suaminya, balik lagi. Nanti balik lagi ke ibu. Bu, Nama yang satu lagi itu nggak usah baca. Nama yang perempuannya nggak usah disebut. Nggak ada sebut. sebut juga. Tinggalin, Tinggalin ninggalin. sebut juga nama dia. Ya, jadi gini Bu. Ibu jangan berpikir gini loh Bu. Saya sudah baik, kenapa suami saya direbut? Jangan begitu. Iya. Nggak boleh. Karena ini udah seizin Allah. Iya. Ini udah seizin Allah. Pasti Allah punya yang terbaik. Iya. Gitu. Tinggal ibu praktekin aja ilmunya RDAY. Iya. Pasti udah seizin Allah. Pasti udah seizin Allah. Itu. Kalau ibu begitu jatuhnya ibu jadinya cemburu. Iya, iya. Nggak boleh. Iya. Bisa? Insya Allah. Oke. Banyak manjur sama dia Pak Haji. Badannya panas, pakai baju suami sembuh. Ah. Sakit kepala juga, celana diituin sembuh. Sembuh. Iya, kalau batuk juga celana dalam Di dikalung gitu. leher sembuh. Oh, berarti umur ibu tinggal 35 tahun lagi ya. 35 tahun lagi. Ya, amin. Amin. Pokoknya ibu tinggal praktekin aja. Iya. Nah, nanti ibu paksain harus punya uang 10 miliar. Harus. Amin. Harus punya uang 10 miliar. Buktiin sama suami bahwa ibu punya 10 miliar dengan ilmunya RDAY. Kasih tahu bos. Centongin 10 miliar. Nih, ajarin. Praktekin ya. Untuk manggil uang, ini kasih uang bibit dari Pak Haji. Iya. Jangan dipakai belanja, Iya. simpen aja Iya. dulu. Sementara dipinjemin dulu. Ini biar Iya. warungnya tambah laris. Sama di sini ada bacaannya juga ini. Iya. Iya, ada bacanya. Ada bacaannya juga. Nanti dikembangkan sendiri Ibu. Iya. Ya, cara bahasanya ini contoh. Iya. Yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, Ya. pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Yakin pasti Allah kabulkan. Dan dipanggil ganteng, 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 ganteng ya. Datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening saya, undang, ajak datang ke tempat saya sini, bawa kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya ke sini. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Ucapkan aja keyakinan ibu. Saya butuh uang 10 miliar. Undang, ajak, datang ke sini ya,
kawanmu sebanyak-banyaknya. Gitu, diulang-ulang, boleh 9 kali. Setiap hari kerjakan habis sholat boleh. Iya. Malam pas tahajud boleh. Disesuaikan aja. Iya. Pas longgarnya waktu itu dan pas senang, Iya. hati senang maka uang datang. Nah, Ya kalau seandainya maaf ya karena ini kadang-kadang kan ucapnya itu kadang-kadang ada yang pas, ada yang enggak. Nggak apa-apa, katanya. nggak apa-apa, Nggak apa-apa. bahasa ibu saja. Iya. Pakai bahasa Padang juga boleh. Tahu ya pada. Iya, boleh. Iya. Saya juga tiap habis sholat ngerjain. Ya, pasti. Masih pakai mukena ngerjain. Balik ya. Iya. Pasti ya, terkabul. Cair 10 miliar ya. Ya, dagangannya rame ya. Amin, amin. Yo. Ini namanya Haji Marco. Iya. Udah kenal? Baru Oh baru? Iya. Oh iya iya. Iya. Sehat. Ya. Iya. Nomor 1 sama nomor 3 sama. Iya. Ya. Promosi sapi kan? Hah? Promosi sapi udah habis. Apa? Udah habis. Ini promosi sapi. Oh iya. Udah habis. Yang rombongan belum ada. Belum ada kosong. Oh iya. Promosi sapi. Udah habis ini. Habis. Boleh? Kasih. Ini ikutan. Action. Mbak Uti mau kelihatan. Duit 1 miliar. Nomor 3. Iya. 0,5. Bos, udah diperbaiki masih gini-gini. 2 harus ke kamar. Gimana ya tukangnya yang bisa ya? Haji Marco. Korban. Haji Marco Katanya yang benerin bangku udah, iya masih begini. tipis kali ini. Pelatih ini. Tipis dia langsung. Katanya nggak kuat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu penggemar RDAY baik dari YouTube, Facebook, Snack video, Snack Video, TikTok. TikTok, Instagram. Instagram satu lagi ya, di kelima platform yang kita punyain. Kali ini saya menggantikan Om Regi, kebetulan Om Regi lagi ada perlu dulu untuk bersama Bapak Haji Margo untuk memberitahukan bahwa di RDAY setiap tahun, setiap Idul Adha selalu mengadakan
Haji Marco? Melaksanakan ibadah potong sapi untuk Hari Raya Idul Kurban. Idul Kurban ya. Kalau sebelumnya sudah kita spill sapi-sapinya, Betul. besar-besar. Betul. Ada beberapa jenis sapi, Ya. yaitu sapi Madura, sapi Bali, Bali. sapi Limosin, dan sapi PO. PO. Apa itu sapi PO? Sapi PO artinya sapi pundak onta. Unta. Pundak onta. Unta. Ya. Yang ini yang ada Yang di lengkungan belakangnya kayak itu unta ya. itu. Iya, betul. Kalau di Jawa suka dipakai narik pedati ya. Betul. Kalau nggak salah ya. Betul. Sapinya gede-gede itu. Ya betul, besar. Heboh. Kita juga punya besar-besar, super Besar, ya. betul. Oke, itu mulai dari berapa tuh harga sapinya? Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, mungkin ada sebagian yang ada budgetnya tertentu. Sapi kita dimulai dari harga 3,5 juta, 4 juta, 4,5 juta, 5 juta sampai 9 juta untuk yang sapi patungan. Untuk sapi patungan biasanya satu sapi untuk berapa nama tuh? Biasanya untuk 7 orang, satu 7 sapi, nama. 7 nama 7 ya. nama ya. Kalau kita mau beli satu sapi Boleh. untuk sekeluarga nih lah, Hmm. misalnya kita mau kurban untuk istri, Ya. anak, Ya. ayah, Ya. ibu, kakek, nenek, Ya, betul. kijang. Intinya 7 nama bisa. 7 nama bisa. Bisa ya? Itu ada yang di harga untuk yang ukuran 1 ton dengan harga 150 juta. 50 juta untuk 1 ton ya. 1 ton, dan untuk yang 100 kilo itu 1000 kilo 500 kilo itu dari harga 130 juta. Dan Nih, untuk yang ya, ada lagi ada lagi? yang Ya. untuk ukuran 850 kilo dengan harga 100 juta. Gitu. Sekarang nih Pak Haji, apa keuntungannya sih kalau kita potong sapi kurban di RDAY Oke. dengan di tempat-tempat lain? Ya, keuntungan sapi-sapi yang ada di Rumah Doa Yatim Padang B, pertama sapinya itu akan didoakan atau diijabkan oleh ustadz, dan ijab-ijabnya akan diaminkan oleh anak yatim kandang B di RDAY. Jadi ketika sapinya mau dipotong, Ya, diijabkan. anak yatim ada tuh Ada, menyaksikan. semua menyaksikan, Nanti keliling, ya. ustadznya membacakan tuh Membiasakan sapi nomor ijabnya. sekian dengan nama-nama Bapak Haji Marco bin Haji Sadin, Siap. Ibu Siti Mariam bin Haji Ratimin, iya. terus apa lagi? Kaisar bin Kaisar bin Haji Marco, iya. Sultan bin Haji Marco. Haji Marco. Satu lagi? Jet Al-Mafatihah binti Haji Nah, Marco. dua lagi kan kurang tuh. Jangan loh. Jangan Jangan ya? cari Iya. Iya. Nah, nanti kan dibacakan tuh Iya, maksudnya. betul. Baru nanti anak yatim mengaminkan. Dan mengaminkan semua hajat-hajat kita. Dan untuk dagingnya sendiri akan dibagikan kepada anak yatim yang ada di Rumah Doa Anak Yatim Padang B. Dengan yang kita memiliki anak yatim itu ada 500 anak 500 yatim. ya, Ya. kurang lebih ya, 500. Dan sebagian juga ada yang daging sapinya itu dibagikan ke masyarakat. Pasti Iya, lah kalau iya. untuk masyarakat sekitar juga akan merasakan Iya, bisa benefitnya ya. keuntungannya ya. Iya. Oke, sekarang gini Pak Haji Marco. Kalau Apapun momennya, kemejanya tetap alisan. Ingat kemeja, ingat alisan. kalau kita mau ngelihat, boleh nggak tuh? Untuk yang ingin melihat dan hadir, silahkan datang. Silakan ayah datang, dan maaf untuk menyaksikannya. Untuk yang belum bisa datang, kita bisa videokan untuk bapak-bapak, ibu-ibu sesuai dengan hajatnya dan sapinya masing-masing. Tapi untuk pemotongan itu sendiri yang ada di YouTube kita belum bisa. Ini kita bisa siarkan live ya. Iya, karena nanti ada pasal-pasal pembatasan, ya. Kekerasan kalau kita. Kekerasan, Nah, ya. sekarang gini, kalau kita mau beli transfer kemana? Oh ya, untuk transfer bisa hubungi ke rekening Bapak Haji Dusanto di BCA, di Mandiri, di BNI maupun di BRI. Ya, Bapak Ibu jangan salah. Nanti kalau memang Bapak Ibu mau ikut patungan kurban, itu ke nomor rekening atas nama Bapak Haji Dwi Susanto, yaitu di Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA. dan BCA. Nggak ada tuh yang namanya bisa transfer QRIS. pakai Dana atau QRIS Iya. atau pakai pembayaran lainnya, dan selalu atas nama Bapak Haji Dwi Susanto. Tidak ada nama-nama lainnya. Betul, Nah, betul. setelah kita transfer nih,
Itu konfirmasi kemana? Oh ya, untuk informasinya silakan hubungi ke admin kita yaitu Ibu Ai dengan nomor 081318230002. Sekali lagi. Untuk Ibu Ai 081318230002 Atau ke nomor yang lainnya? atau nomor kerang lainnya itu ke Pak Ai di nomor Pak Ai, ya. Ai 0855904545. Nah, ini bagi Bapak Ibu kalau sudah transfer nih, Ya. nanti silakan tadi hubungin ya ke nomor yang tadi yang Pak Haji Marco sebutkan. Betul. Itu khusus untuk nomor untuk kurban. Iya, betul. Ada nomor Bu Ai atau Pak Ai yang lainnya lagi, Iya. tapi itu untuk sedekah ya. Iya, betul. Kalau untuk kurban khusus ke nomor Yang barusan yang Ya. saya sebutkan. Oke Pak Haji Marco, apa lagi nih yang mau disampaikan? Dari yang akan sampaikan, ingat bahwa potong sapi kurma itu hukumnya sunat muakkad atau sunat yang diharuskan, terutama diwajibkan kepada orang-orang bagi mereka yang mampu untuk melakukan sembelih kurban. Jadi Gimana? untuk kurban ini juga mari kita berikan yang terbaik dengan sapi terbaik kepada Allah, terutama sapi-sapi yang ada di rumah Dondak Yatim, benar-benar sapi super, sehat-sehat, ganteng-ganteng, gemoy-gemoy, dan juga ukuran umurnya udah cukup. Udah cukup Iya. untuk dikurbankan ya. Oke Bapak Ibu, paksakan Amin. memberikan persembahan kepada Allah ya. Yang terbaik. Berikan yang terbaik Iya. ya. Di sini sudah jelas Iya. sapinya ada, anak yatimnya ada, Iya. ya. Yang motongnya juga ada. Ada. Ini Pak Haji Marco, ini ada tebak-tebakan nih. Apa tuh? Apa bedanya ya kurban dengan poligami? Poligami. Hah? Aduh, saya kurang tahu deh. Soalnya kalau itu saya takut dipentung kalau tahu jawabannya. Apa tuh Bang Nur? Ada perbedaan kurban dengan poligami. Perbedaan kurban Sebetulnya orang udah mampu, tapi tidak mau. Oh gitu. Udah mampu, saya yakin Bapak Ibu pasti mampu Oh, iya, kurban ya, tapi tidak mau. Terus Tapi kalau poligami? sebetulnya dia belum mampu, tapi mau. Tapi kayaknya ada itu deh apa? Ada apa? Ada curahan hati yang itu yang belum disampaikan dari Kang Nur. Cuman ini aja, jok. Oke, untuk sahabat semuanya, mungkin kita cukupkan di sini. Yakinnya sahabat semuanya Paksain. pasti bisa berkurban di hari raya Idul Adha yang akan datang. Senantiasa rezeki berlimpah, penuh keberkahan, sehat, panjang umur, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum. Kita lanjut. Satu orang. Ada lagi. Ada satu orang. Lanjut aja. Tanggung pasang. Bukan kanjut ya, lanjut. Kancut. Kanjut. Masih. Rambut itu ternyata ada bunyinya. Ada suara rambut ada bunyinya. Gimana? Rambut. Kalau yang di sini, lihat ya. Kalau yang di rambut di sini, kalau yang di itu agak di bawah. Mudah-mudahan kedengeran ya. Malam bisa tidur, Nggak bisa. ngapalin pantun. Oh, Di hari akhir. Ngapalin. Bikin pantun. Bikin pantun kan Bikin pantun. Pantunnya apa? Pantunnya misalnya gini satu ya. Cari kutu sambil makan petang. Dulu. Hati-hati jangan makan jambu klutuk dan jambu monyet. Hati-hati kalau bersekutu dengan setan, nanti dikutuk jadi monyet. Terus saya lagi, ini aja.
kehajatan makan nasi ngebul, di rumah makan es krim. Kalau punya hajat ingin coba terkabul, sedekah es krim, ibadah yang ekstrim. Kita gitu Pak. Buat dua bagi. Cakep, gitu cakep. Ada yang jahat tapi kalau keras, dia kutuk dia monyet, dia kutuk jadi monyet. Semangat buat kedong-dong. Iya. Nggak nyangka dong. Haji Marco dong. Katanya dia orang asing Pak Nur. Hah? Ada orang asing di luar tadi. Orang asing? Ah. Enggak lihat sih. Bisa lah. Silakan Pak. Silakan Pak. Haji, sama-sama. Yuk, tinggal di mana? Di Curug Pak Haji. Curug. Curug tuh di mana tuh? Di Kabupaten Tangerang. Oh iya, yuk duduk. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fuadi. Muhammad Fuadi. nama? Muhammad Fuadi. Iya. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya saya berjualan. Apa? Jualan Jualan. Yang dijual dimsum. 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 Bikin sendiri apa belanja? Belanja. Oh, belanja tadi dijual lagi. Iya, tadinya bikin sendiri tapi gagal. Kita seblak udah pesen belum, Put? Udah. Berapa orang? Seblak. Bos nggak lihat tadi gue beli bahan baku seblak? Beli gue 2 juta buat anak-anak yatim. Oh, pakai Noki. Iya, pakai semua. Oh, mantap. Bikinin, Put, seblak. Oh, dagang seblak belanja. Bukan, dimsum. Oh, kirain seblak. Gue lihat wajah lo wajah seblak. Tadinya seblak Pak Haji. Kenapa nggak dilanjutin? Nggak dilanjutin tuh karena kan ramenya itu kan dari sore ke Ini malam. anak yatim gue nih, Bos. Hampir 100% tamu gue yang sedekah senilai makanan favorit, gue masakin seblak, gue ijabin, 100% terkabul, Bos. Makanya hari ini gue beliin lagi bahan baku seblak 2 juta. Besok gue beliin lagi. Gitu. Iya, Lu pada antri ntar pada makan seblak. Masya Allah. Kerupuk, gue beliin kerupuk bal-balan. Misalkan ada 5 kerupuk, Iya. berarti 2 bal 12, 10 kerupuk. Sama itu. Terus lo kok tahu RD dari mana? Sebelumnya tuh dari Facebook. Facebook. Iya. Oh iya. Dari- Kita ada Facebook ya, Bos? Ada. Oh, terus? Dari Facebook lagi scroll terus ini apa sih gitu. Terus saya tonton. Terus? Awalnya sih agak nyeleneh gitu, Pak. Apa? Agak nyeleneh ilmu kearifan lokalnya. Gitu yang cawi-cawi. Terus begitu saya nonton di buka YouTube lagi, kok nongol lagi di YouTube. Apa? Nongol lagi. Nongol. Iya, tapi dengan tema yang berbeda. Oh iya. Gitu. Saya tonton, terus saya tonton sampai beberapa tontonan ya, barulah saya penasaran kan. Saya cari tuh di bawahnya kan di deskripsinya itu ada alamat. Kebetulan adik ipar dulu pernah mondok di daerah, kalau dari pasar Ciampea ini kan kalau ke sini ke kanan, dia yang ke kiri. Oh, ini mah deket dari pondoknya si adek gitu. Coba saya tanya-tanya. Terus ketika saya ke sini tuh ajibnya maghrib itu saya jalan sebelum maghrib. Jalan sebelum maghrib tuh hujan di jalan Ciseeng yang perempatan mau ke Rumpin, Ciseeng lurus itu kan jalanannya jelek Pak Haji. Itu pas hujan tuh ngebut aja naik motor kayak halus aja jalan. Begitu paginya kan itu saya malam Jumat ke sini di atas. Begitu paginya pulang dari sini, kok jalanannya hancur begini ya?
gitu. Udah Masya Allah. Kadang saya itu ngebut itu pengen nyari teduhan biar gak kehujanan, karena memang kebetulan nggak bawa jas hujan. Begitu pulang subuh dari sini lewat jalan yang sama, Seblak udah pesan. Komplit ya? jalanannya hancur gitu. Oh iya. Bekas namanya jalan truk, tanah truk itu kan. Ya Allah, berarti memang subhanallah kasih kemudahan gitu. Terus yang kedua, malam Jumat yang kedua saya ngajak tetangga tuh, ngajak anak istri jagain anak, pas di jalan anak sakit demam, udah tidurin aja di sini di tempat istirahat di masjid. Pulang dari sini qadarullah di jalan tuh udah riang lagi gitu. Anak yang tadinya demam panas kan saya di atas, istri di bawah gitu jagain anak. Itu yang kunjungan kedua. Udah alhamdulillah udah sembuh gitu. Yang udah terus ini pengen naik ke privat. Kalau di malam Jumat kan testimoni pencerahan rame-rame gitu. Kebetulan ya pengen ya ketemu dengan Pak Haji langsung face to face gitu. Kebetulan Hajatnya apa nih hari ini datang ke RDAE? hajatnya Maksain. ini Allah kasih anugerah saya. Anugerah apa? Lu mau Anugerah. apa? Anugerah utang. Anugerah utang. Mau utang lu nambah apa gimana? Utangnya lunas. Kenapa nggak mau nambah? Jangan. Kita umur nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa. Utang nambah. Jadi awalnya gini Pak Haji, dulu kan saya tinggal di Jogja, karena bapak ibu kan asli Jogja. Terus saya buka usaha pakaian tuh di Jogja dari tahun 2010 sampai kemarin collabnya itu di tahun 2022. Jadi inti ceritanya tuh saya ngajuin pinjaman di BRI gitu. Begitu habis ngajuin pinjaman tiba-tiba COVID. Masya Allah tuh langsung. Nah ini tiba-tiba kemarin itu dari adik itu telepon kalau agunan saya mau dilelang, kok nggak ada pemberitahuan ke saya gitu. Tiba-tiba udah ada mau dilelang aja. Memang saya ngangsur itu tidak full, paling cuma kan angsurannya itu 5.450.000. Karena itu saya masih down lah, masih ngerintis lagi dari awal, karena sampai saya istikharah, ya Allah, saya udah pernah jualan baju, saya pernah jualan seblak, saya pernah jualan es, sekarang saya lagi ngerintis usaha dimsum. Itu istikharah sampai ya sesering mungkin sampai ketemu jawaban dari itu, mimpinya tuh api Pak Haji. Itu karena kan kalau orang Jawa kan kalau hari Jumat itu kan saya wetonnya kan air. Ada yang pernah bilang coba jualan air karena mas kan air gitu. Ternyata begitu jualan air nggak sesuai dengan yang kita bayangin. Nah begitu kita jualan yang bernuansa api kayak seblak itu kan api, itu yang Masya Allah jauh gitu dengan air, keuntungannya juga lumayan. Nah karena kalau seblak itu kan saya pulangnya jam 12 malam terus pagi. Setiap hari jam 12 malam, jam 1. Karena memang ramenya itu di sore ke malam. Gitu, dari siang itu pembelinya bisa dibilang 1-2. Tapi kalau dari jam 4 sampai ke malam itu rame. Nah dari situ kan istri, kalau papa kayak gini terus kasihan nanti badannya sakit gitu. Akhirnya nah di samping teman itu, samping kita dagang, itu jualan dimsum. Saya liatin kok dimsum ini gacor juga ya gitu. Saya belilah Pak Haji, lumayan enak tuh. Saya tanya-tanya belinya di mana, di Pamulang gitu. Dia cuma tidak ngasih alamat detailnya, cuma bilang di Pamulang. Terus saya coba dicek di map di Google,
memang banyak di Pamulang itu. Akhirnya saya inisiatif, saya beli satu-satu yang produksi home industry dimsum itu, saya beli satu-satu. Nanti mana yang enak di situ kita lanjutin gitu. Akhirnya ketemu satu home industry dimsum itu yang sampai sekarang alhamdulillah gitu. Sampai akhirnya sebelaknya kita tinggalin karena memang udah fokusnya ke dimsum. Nah, ini yang mau saya tanyakan, minta pencerahannya dari Pak Haji yang tentang lelangan, mau dinaikkan ke lelang agunan itu yang di Jawa, karena yang saya jadikan jaminan di BRI itu tanah warisan dari almarhum Bapak. Di situ ada miliknya adik-adik saya juga gitu. Dari milik saya itu 254, adik-adik saya itu 125-an, ada 2 orang. Nah, baru kemarin 3 hari yang lalu tiba-tiba dapat telepon, kok tiba-tiba naik lelang gitu. Saya pikir kan saya nerapin ilmu Pak Haji yang tanah dibalik, terus saya sedekah, itu saya selalu doa, ya Allah selesaikan anugerah saya di Bank BRI tanpa harus mengangsur secara lunas gitu, sampai mengangsur setiap bulannya. Walaupun saya tetap mengangsur gitu, tapi ngangsurnya tidak full, paling cuma 1,5 juta, padahal angsurannya kan 5 juta. Tiba-tiba Bos, tau gak lo hajatnya lemot? Karena lo ngomongnya ya Allah, harusnya ngomongnya terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah hajat saya tidak jadi dilelang, terima kasih Allah. Ayatnya berprasangka baiklah kepadaku, jadi lo harus prasangka baik sama Allah. Kalau ya Allah nggak prasangka baik, lo nyuruh Allah, bos. Allah disuruh, lo siapa ya Allah siapa? Nggak bisa. Kata perkatanya tuh apa ya namanya ya, ditata yang bagus. Terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah aset saya tidak jadi dilelang, terima kasih Allah. Begitu, jadi ayatnya berprasangka baik kepada aku. Kalau lo kan enggak, ya Allah, ya Allah, lo ya Allah, diganti lah bos. Oke, Pak Haji. Terus kedua, lo mesti yakin nggak bakal dilelang. Indonesia merdeka kan karena yakin. Emang karena apa? Begitu. Emang lo mimpi kawin sama bini lo yang sekarang? Enggak kan? Jadi lo harus yakin, pasti nggak dilelang, pasti pulang, pasti lunas, disebut terus, pasti lunas, pasti balik lagi sertifikatnya ke gue tanpa bayar, pasti sertifikatnya balik lagi ke gue tanpa bayar. Begitu. Kita kan enggak. Waduh, naik lelang, itu udah ngeluh, udah mikir, udah komen, udah semua masuk di situ. Janganlah pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, 24 jam pasti nggak dilelang, pasti jadi milik. Oh gitu ya, Pak? Iya dong, kan ayatnya sugesti, keyakinan. Iya. Lu aja nggak yakin, gimana kalau nggak ya dilelang? Iya, tadi kan pas jalan ke sini juga ada WA dari pihak BRI. Ini belum naik ke tahap lelang terbuka, masih di BRI. Saya langsung alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Gitu saya, karena kan kemarin kan dari pihak BRI itu tidak ngasih kabar ke saya, tapi langsung ngasih kabar ke saudara yang nempatin rumah. Karena rumahnya kan di Jawa, ditempatin dengan nama saudara gitu. Langsung telepon ke adik saya nelfon ke saya, langsung telepon ke ibu langsung kaget gitu, langsung panik lah gitu. Saya bilang udah Bu, bismillah aja, banyak ngucap alhamdulillah gitu, kata Pak Haji kan 1999 gitu. Semua juga atas anugerah Allah kan, siapa sih yang tahu bakal kayak gini gitu kan. Kalau dibilang, saya bilang ke orang tua, kalau di flashback juga Mas nggak mau, tapi kan memang udah terlanjur, udah anugerah Allah udah kayak gini, kita jadi tahu pelajarannya, saya bilang gitu ke ibu. Itu makanya saya inisiatif yang privat face to face dengan Pak Haji, yaitu saya memaksain 10 juta juga, dananya belum ada, adanya baru segitu. Tadi malam saya nyampe ke sini Pak Haji,
jam 12 malam dari Curug sama anak istri. Berarti ikut tahajud dong di atas? Ikut tahajud Di masjid? di masjid. Oh iya. Tadi malam. Terus subuh kita pulang. Tadi malam juga sempat ngomong sama bincang-bincang sama Mas Regi di atas. Jam 2-an tuh. Habis tahajud gitu. Terus saya tanya-tanya, kalau yang 2 juta biasanya habis yang 10 juta sore gitu. Ya udahlah saya pulang dulu lah gitu. Biar anak istri bisa istirahat dulu. Kayak nanti saya zuhur kesini lagi. Bos harus yakin aja. Haji Marco kan waktu datang kemari kontrakannya berapa pintu? 6. 6. Dia paksain selama 7 bulan, kontrakannya jadi berapa sekarang? 21 pintu. Sebelum ke RDAE punya kos, punya ruko gak? Nggak punya ruko. Paksain ilmu RDAE 7 bulan dipraktekin. Punya ruko berapa? 15 pintu. Jadi harus maksa, bos. Terus maksa 24 jam. Pasti jadi milik, 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 pasti nggak pindah tangan, pasti nggak pindah tangan, pasti nggak pindah tangan, pasti nggak pindah tangan. Gitu. Begitu. Jangan dilelang nggak ya? Masuk balai lelang nggak ya? Itu udah ngeluh, mikir, komen. Udah masuk pasal-pasal yang 18 sifat itu. Iya, makanya tadi malam kan saya lihat, saya baca bilang, ya Allah ini kemarin ini udah gua lakuin semua. Janganlah, nggak boleh. Jadi lo harus yakin. Iya Pak Haji. Pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti jadi milik, 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 pasti jadi milik. Terus selama 24 jam sampai lo ketiduran. Tidur. Nanti ucap lagi. Pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik. Begitu terus 24 jam setiap hari. Oke, siap. Terus apa lagi? Udah itu aja mungkin. Terus sama ini kan alhamdulillah juga dimsumnya bertahap tuh. Lo gampang kalau dimsum, beli bahan baku dimsum sebelum lo jual, lo langkahin dulu. 9 kali dilangkahin. Sambil sambil lo manggil tuh, manggilnya tuh. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rame. Untung bersih 1 hari 10 juta, untung bersih 1 hari 10 juta. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rame. Untung bersih 1 hari 10 juta, 10 juta. Itu yang saya lakuin udah atau dari kunjungan pertama. Terus saya lakuin tuh sampai kan umur saya 39 sampai 39 hari gitu saya lakuin. Alhamdulillah gitu, terbukti dari yang 1 lapak sekarang udah punya 3 gitu. Pokoknya bahan baku dimsumnya sebelum dijual wajib dilangkahin 9 kali, wajib. Kalau manggilnya kayak tadi tuh, manggil pembelinya di rumah. Kalau saya manggilnya gini, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki gede. Semua orang yang lewat di depan lapak saya pada beli dimsum saya. Orang yang pernah beli pada balik lagi. Iya. Gitu. Tambah-tambahin aja. Semua orang yang lewat depan lapak saya pada beli. Iya. Semua orang yang lewat di depan lapak saya pada beli. Semua orang yang lewat di lapak saya pada beli. Orang yang udah pada beli balik lagi. Iya itu. Ditambah-tambahin aja boleh. Intinya sih itu. Iya. Yang pertama. Rame, Bos. Iya. Rame. Alhamdulillah gitu. Setelah 39 hari lewat, memang tidak rutin. Harus rutin. Nah, tapi nanti kalau udah lari, udah habit, udah kebiasaan, nggak nyebut juga udah rame banget. iya, tetap cawi-cawinya tetap. Cawi-cawinya tetap, cuma
kalau nyebutnya cuma sekali, kami laki-laki gede, laki perempuan gede, laki gitu. Terus sekali kabul keuntungan bersih 10 juta satu hari gitu. Langsung saya siram 9 kali. Ya. Gitu. Kerjain terus, ulangi lagi. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Semua orang yang pada lewat toko saya, pada beli, pada masuk, pada beli. Nah, kalau lo mau nekat lagi, uang kembaliannya nggak diambil, uang kembaliannya nggak diambil, uang kembalian nggak diambil. Iya, dia bayar 100.000, belanjanya 10.000, lumayan 90.000 nggak diminta. Ini nambah ilmu lagi. Hah? Nambah ilmu lagi. Iya, gitu, kembalian nggak dibeli, kembalian nggak dibeli. Iya. Manjur bos, harus manjur. Pokoknya Iya. ilmu kearifan lokal dipraktekin dah, nggak pernah nggak ada matinya. Sama saya juga kan ada mentai, maksudnya dimsum mentai itu saya pakai centong kayu, centong kayu. Ya Allah, Bismillah, dengan wasilah karomah anak yatim Padang B, Bapak Jadi Susanto, dan karomah Pak Jadi Susanto, rasa mentai saya enak, buat orang ketagihan. Lo Jawanya mana bos? Jawanya Jogja. Bos, di Kuto Arjo itu namanya ada dawet ireng. Itu praktekin ilmu RDA lu rame banget bos. Dawet ireng. Iya. Jembatan butuh. Oh, dawet jembatan ireng. butuh emang terkenal Jembut. itu. Itu pasien gua bos. Masya Allah. Dawet ireng. Rame bos. Iya, kita aja kalau mudik nih naik bis Pak Haji itu hampir 90% supir kenaikan itu berhenti di Dawet ireng. Iya. Iya. Yang dekat jembatan butuh. Itu. Iya. Jembatan butuh. Iya. Dawet ireng. Ya. Ini pasti lagi nonton nih pelanggan dawet ireng. Itu pasiennya RDA ya bos. Iya. Kan kemarin dia ngirimin kita dawet ireng 600 porsi. Masya Allah. Kan anak yatim 500. Buat kru-krunya 100. Kita dapat 600 kemarin dawet ireng dinaikin bus Murni Jaya. Iya. Kemarin makan dawet ireng Murni Jaya. Kalau nggak naik Sumber Alam dititipin. Rame bos. Coba lu praktekin. Dawet ireng aja bisa rame. Mau Solo nggak rame. Iya, alhamdulillah sih. Dawet ireng duduk bos, dielap bangkunya pakai celana dalam itu. Manjur. Dawet ireng, jembut, jembatan butuh. Iya. Kuto Arjo. Emang terkenal di situ Pak Haji. Itu pasien gua bos. Alhamdulillah. Dawet ireng. Itu lagi pada nonton dawet ireng. Lalu juga praktekin. Iya, siap. Terus tidak dilelang. Jadi milik. Pasti milik gua. Pasti milik saya. Begitu. Oke, siap Pak Haji. Bahan baku dimsum dilangkahin 9 kali. Itu Balik lagi, Itu kan udah jadi. Nggak apa-apa Pak Haji. Nggak apa-apa, nanti dikukus. Iya sih. Nanti dikukus, nggak apa-apa. Jangan bilang ih jorok. Enggak lah, orang nanti dikukus. Kan langka. Oke, siap. Langkain di rumah. Minumannya juga gitu, es batunya, sirupnya. Kalau jual minuman. Toplesnya itu. Terus apa lagi? Kalau yang langkain itu kayak bolak-balik cawe-cawe 9 kali. Sambil kita ngucap atau cuma langkah aja? Sambil ngucap dong. Sambil ngucap. Iya, rame. Untung bersih 10 juta. Langsung aja. Untung bersih 10 juta. Walaupun belum 10 juta ya, nyebutnya 10 juta aja. Betul. Memang Untung kita bersih jaga kebetulan 10 juta. kalau lagi ya cawi-cawi gitu. Saya ngomongnya untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta. Iya. Untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta. Nanti untung bersih 10 juta. Amin. Manjur. Amin. Terus bawaannya lo gembira bos. Hati lo senang. Iya. Karena kalau kita senang rezeki Lancar. Tapi kalau kita sedih rezeki Pergi. Iya. Makanya kemarin begitu ini langsung mau buka nih. Bismillah. Tapi saya langsung ya Allah terima kasih semua anugerah ini.
kalau nggak kayak gini kan kita nggak tahu. Saya bilang gitu, saya pribadi gitu. Saya cuma syukur, alhamdulillah. Kalau nggak kayak gini kan kita nggak tahu gitu. Istri juga ngomong, alhamdulillah ya Pak gitu. Dia banyak syukur aja lah mah gitu. Semalam juga ngomong sama Mas Regi kan, banyak syukur aja bang gitu. Terus kalau kata Pak Haji, Mana mic-nya? Mic-nya. Bos, kalau kata Pak Haji, kalau doa itu ya-nya itu dihilangin. Allah, jangan ya Allah, jangan jadi Ngeluh. jadi seperti ngeluh. Jadi Masuk ngeluh. Allah, terima kasih Allah, yakin hari ini keuntungan 10 juta tunai gitu. Jangan ya Allah, hari ini rame ya Allah, 10 juta ya Allah. Nggak gitu. mungkin. Jadi Pak Nggak Haji mah mungkin. Dari intonasinya aja udah nggak menang. iya. Oh iya. Allah mau denger, nah intonasinya nggak main. Masa intonasinya ngeluh, Ya. udah gitu minta 10 juta untungnya. Lah di awal aja udah ngeluh. Iya. Janganlah. Oke, siap Haji. Dihilangin ya. Oke, siap Pak Haji. Kebul. Kabul, harus. Ya. Amin. Nah, maksud saya lo praktekin. Pasti bisa. Pasti milik. Pasti nggak dilelang. Untung bersih 10 juta. Jadi lo selama dagang ucapnya itu aja. Karena sugesti, keyakinan. Tapi kalau lo nggak ngucap, malah baca WhatsApp, Iya. malah ini ya elah ngapain? Gue nggak pernah bos nih WhatsApp. Banyak orang WhatsApp nggak gue jawab. Nggak penting bos. Nggak penting. Gue yang penting anak yatim besok bisa berangkat umroh. Amin. Iya, pokoknya anak yatim berangkat umroh. Anak yatim liburan ke Turki. Ngapain baca WhatsApp tamu? Ini gue lagi baru buka HP. Langsung dilihat gue buka HP, dijapri gue. Ngapain gue jawab? Ngapain? Orang gue lagi punya hajat kok. Iya, ini tahu kalau gue lagi buka HP, biasa orang pada masuk. Iya. Biar gue jawab, malah nggak gue jawab. Lu jangan nyindir gue lagi, biarin lu gue sindir. Habis masuk mulu, nggak ada kerjaan apa? Jadi lu mesti yakin bos. Oke. Lu harus yakin. Siap Haji. Pasti ya. pasti iya. Ngapain jawab WhatsApp orang? nggak potensi lah. Jadi lo masih praktekin sedekah subuh jangan bolong. Kebanyakan kan teman-teman yang hajatnya lemot apa? Sedekah subuhnya bolong. Iya, Kenapa teman-teman hajatnya lemot? Sedekah hari Jumat barokahnya bolong. Iya. Nggak boleh. Kenapa teman-teman hajatnya lemot? Sholat badiah qobliyahnya bolong. Janganlah. Ya ini lagi saya terapin itu qobliyah badiah gitu. Sama kan ngobrol sama Mas Regi. Ditanya kalau sedekah subuhnya berapa? Goceng sama 10.000 tiap hari. Ya nggak ada nendang bos. Gitu. Jangan gitu lah. Hajatnya kan Bayar gede, bunga gitu. pinjaman lebih gede. Terus ya minimal gocap lah gitu. Kita kalau nggak cepet, saya sering ke istri cerita, ya lah Pak, hajat kita kan gede, yaudah kita naikin tadi malam gitu. Kan, Gocap. iya. Atau gede-gedenya cepet. Karena hajat kita gede. Jadi kata Allah, diundang kawinan ke gedung, tapi kita yang nggak dandan. Iya. Kira-kira jadi perhatian. Batuk. Jadi perhatian orang nggak? Iya. Ya iyalah. Kawinan di gedung, kita nggak dandan. Iya. Bukannya orang lihat pengantin, kan lihat kita deh. Kaos. Mana ada, ya disesuaiin lah. Walaupun itu duit, walaupun itu baju boleh sewa. Iya. Iya kan? Walaupun baju boleh sewa, walaupun kita boleh minjam, mantas-mantas. Apa? Iya, tadi malam juga Kita Mas Regi mah ngomong gitu. enggak. Terus langsung saya bilang, Sedekah 5.000, mana ada sedekah 5.000? Hajatnya kaya raya tajir melintir, airnya kaya raya enggak, alat kelaminnya kepelintir kena resleting. Aduh. oke, pulang dari sini kan salat zuhur, kebetulan subuh kan di sini. Ya. Gitu. Zuhur tadi salat langsung bismillah ngamalin praktek gitu 50.000. Jadi kalau RDI judulnya gini bos,
mantesin. Iya. Semalam juga Mas Rigi bilang gitu, dipantesin. Iya. Kan hajatnya gede. Alpang saya nggak cerita ke Mas Rigi perihal hajat saya. Coba ya sama-sama sharing sama Mas Rigi tadi malam gitu ya, cerita. Oke deh Mas Rigi, siap lah saya amalin gitu. Terus saya turun dari Mas Regi itu ke bawah, saya cerita ke istri ya, ayo bismillah gitu, pasti bisa gitu kan, sedekah tiap hari 40.000 minimal, itu subuhnya jangan bolong, saya bilang itu kan. Saya cerita ke Mas Regi, kalau subuh sedekahnya bolong tuh satu hari itu berasa. Kadang-kadang saya introspeksi, ini apa nih kok dimsumnya berkurang penjualannya. Saya terisik, oh iya di subuhnya belum sedekah gitu. Nih bos, amit-amit juang bayi nih bos. Iya. Ini hari ini ada 2 suaminya diambil sama karyawannya. Lu masih bini lu nggak diambil. Jadi yang digrecokin ekonominya, betul? Janganlah. Paksain bos. Paksain. Gue lihat nih hari ini 2 orang bos. Suaminya diambil sama karyawan. Coba bayangin bos. Kalau dia nggak diambil, nggak bakal datang ke RDI. Datang nggak? Nggak. Kalau nggak diambil nggak datang. Nggak datang. Jadi lo maksain kemari, maksain. Jadi lo kapan datang sini lagi, ijab lagi, nanti anak yatim aminin. Datang lagi ke RDI, paksain. Datang ke RDI, paksain. Kalau ada uang sedekah, kalau nggak ada uang lo ijab. Minta sama Allah, anak yatim ngaminin. Numpang frekuensi sama RDI itu, numpang frekuensi. Karena kebetulan lo frekuensinya putus nyambung. Nah kita wifi-nya kuat. Kok wifi-nya kuat? Karena anak yatimnya udah tiap malam tahajud. Iya. Nah lu numpang aja di sini. Gue lapar, ada kantin. Lo lapar naik ke atas. Begitu. Pokoknya lo harus sehat. Oke, siap. Paksain. Tutup warung. Lo datang ke RDI, paksain. Datang ke RDI, paksain. Datang ke RDI, paksain. Datang ke RDI, paksain. Lo ijab sama Allah, anak yatim ngaminin. Kalau lo siang, ya antara jam 1 sampai jam 5. Iya. Kalau malam tahajud. Harus Pak Ji. Harus bos. Ngecas ya. Ngecas. Soalnya kalau enggak gimana? Makanya kan pengen privat gini kan, kalau dengan face to face Bapak Haji kan beda dengan pencerahan. Iya, kalau pencerahan banyak yang nanya. Iya. Gue lagi ngerahin lo nih, nanya, jadi gue buyar. Iya. Kalau privat kan enak. Iya. Jadi paksain privat, paksain. Ada uang, paksain privat. Ada uang, paksain privat. Ada uang, paksain privat. Nanti lo akan dengar pengalaman ini, Iya. pengalaman kita. Bos, lo masih mending utang lo. Waktu lo datang ke RDI awal-awal utang lo berapa? 100 miliar. Tuh, denger. Lo tuh nggak seberapa. Cehan. Gue tuh biasa nanganin orang utang 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar. Selesai. Nah utang lo kan nggak begitu gede. Nah lo coba paksain. Pokoknya lo bilang sama bini lo, gue datang ke RDI minimal 3 kali ya. Nah lo datang malam Jumat, malam apa. Okay. Ijab ke Allah, nanti anak yatim amin. Jadi doanya pesawat. Iya. Amin anak yatim. Tuh. Iya. Doanya pesawat, ibaratnya doanya pesawat. Amin anak yatim roket. Cepat. Iya. Ji, kalau gue nggak punya duit kesini gimana makan? Kan di sini kita makan 3 kali gratis. Iya. Sotomi. Ada bakso. Jam berapa aja sih makannya? Semalam jam 9, jam 3, sama jam 2. Oh iya, jam 2 pagi. Jam 2 sore. Hah? Siang. Jam 2 siang. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi habis tahajud. Iya, habis tahajud. Ya habis tahajud. Terus jam
anak-anak datang Hah? siang. Jam 2 siang, jam 9 malam. Gratis, Bos. Nggak usah kita harus, Pak Haji, aku nanti di sana kelaparan. Nggak mungkin. Di sini kan makannya gratis. Iya. Nasi, sotomi ya, pakai bakso, Semalam sate, sama tadi pagi kayak nugget. pakai nugget. Ya iya. Jadi jangan takut. Ntar kalau gua kelaparan gimana? Enggak lah. Kita siapin sehari 3 kali makan, sehari 3 kali sama anak yatim bareng-bareng. Jam 9 nanti ada anak yatimnya. Nanti jam 2 siang ada anak yatimnya. Nanti habis tahajud ada anak yatimnya gitu. Jadi jangan, pokoknya maunya gue gini, Bos. Paksain, datang ke RDAY, ijab sama Allah, anak yatim ngaminin. Amin. Minimal seminggu 3 kali. Kalau dulu dia tiap hari, Hampir gak kehitung. hampir nggak kehitung. Tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Cemplang, dari Cibatong. Oh, Dia tiap hari kalau malam datang. Dari jam berapa coba pakai mic? Lo datang dari jam berapa, pulang jam berapa dulu? Selama 7 bulan. Saya datang jam 8 habis isya sampai jam 3 pagi. habis Setiap hari. Setiap hari. Selama 7 bulan. Selama 7 bulan. Nggak ada liburnya. Nggak ada libur-liburnya. Alhamdulillah sehat dan kuat. Datang sampai sini jam berapa malam? Jam 8. Jam 8 malam. Pulangnya Jam 3 pagi. setiap hari selama 7 bulan. Tapi kan dia punya kontrakan dari berapa pintu? Dari 6 pintu. kedua Selama 7 bulan dia Iya. praktekin ilmu RDAY jadi berapa pintu? 21. 21 pintu. Waktu dia datang nggak punya ruko. Betul Pak Haji. Sekarang rukonya berapa ya? 15. 15. Jadi gue bilang, gue mau lu nanti punya kontrakannya 100 pintu. amin Amin. amin amin Rukonya 100 pintu. amin amin. Udah gue sabdain. Yang nonton juga, Bos ya. Amin. 100 pintu. Amin. Rukonya 100 pintu. Amin. Jadi nanti ada penghasilan harian Ya. dari catering, mingguan dari laundry, Amin amin bulanan kos-kosan, Amin. amin. tahunan kontrakan. Kabul. Jadi kita hari tua nggak ngandelin anak sama mantu, Iya. malu. Iya. Benar Pak Duit Haji. datang sendiri. Iya. Tapi lo mesti maksa ke RDA itu maksa. Mungkin Haji Marco tiap hari. Nah lo seminggu 3 kali dah. Oke, Dilaju bilang sama istri lo, mah izinin gue ya, gue mau ke RDA seminggu 3 kali. Nanti makannya gimana Pak? Ada kan di RDA makan Iya. gratis, disediain sama kita. malah nambah teman sih. Iya, nanti lo Nambah ijab, ibaratnya doanya pesawat, amin anak yatim roket. Nah kalau di sini usahain jangan ngobrol antar tamu, nggak boleh. Kok nggak boleh Pak Haji? Takutnya lo batuk ngobrol sama yang pilek, jadi batuk pilek. Iya betul. Iya. Encok, jangan. Jadi lo ke lemari diem aja. Bos, lo suruh Pak Haji disuruh itu gak baca? Enggak. Kok gue disuruh baca ini ya? Ya kan nama beda, tanggal beda, hari lahir beda. Iya, beda. Mosok semuanya sama. Kayak Paling- tadi nih, Pak Haji kok gue nggak disuruh baca Quran? Karena kelihatan kan muka lo blow on. Jadi lo gak baca Quran. Lo baca itu tuh, sifat 18. Iya, siap. Gue nggak pernah nyinggung baca Quran. Kenapa? Karena udah kelihatan muka lo blow on. Oh iya. Tapi kok disuruh baca Quran 12 juz? Ya beda nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Iya. Nah, Bos, berbarengan dengan Haji Marco, maksain juga 7 bulan juga hajatnya tajir melintir. Cerita tentang Roni, teman sealma mater lo selama 7 bulan di Iya. sini. Kebetulan tahun 2014 itu kita satu angkatan sama Pak Haji Roni. Kebetulan kalau dia datang setelah itu selalu utang saya lunas Allah. Miliar, utangnya 6 miliar, Pak Roni.
Terus pas sudah terkabul dia senyum-senyum. Alhamdulillah Allah, utang saya udah lunas Allah. Biasanya cuma berapa juta gitu ya Pak Haji? 15 juta per hari. Sekarang 15 per hari. Sekarang 600 omsetnya juta. sekarang 600 juta per hari omsetnya. Per hari. Per hari ya. Jadi sebulan 18 miliar. Dan Anaknya masih kecil, umur 20 tahun. Dia ngikut setiap papahnya itu tahajud sama dia. Dia ngikut tuh anaknya ngintilin. Kalau kita privat nih, entah anaknya ngikut di sini nih. Di sini nih nongolin. Nah, sekarang anaknya buka sembako sebelah papahnya. Sebelah. Omsetnya per hari 150 juta. 150 juta. Cuman praktekin itu. Jadi lu mesti maksa, Bos. Makanya kan kalau sekarang Pak Haji, alhamdulillah ya, Pak Roni bisa 600 juta. Iya sekarang, dulu coba nggak nyampe. Nah, paksain, Bos. Oke, siap Pak Haji. Seminggu 3 kali. Nggak bisa siap. Pak Haji, seminggu 2 kali. Nggak bisa Pak Haji, seminggu sekali. Paksain, kalau bisa serutin mungkin, karena dia waktu itu rutin. Iya betul. Betul. Coba cerita pengalaman. Itu pantun. Oh iya pantun. Oke. Bilang cakep gitu ya. Rogaye anak buah Haji. Pacar Mas Nyoto dari Kapuas. Cakep. Pergi ke RDAY untuk mengaji. Bisa makan soto sampai puas. Ulangi lagi. Gue lupa lagi ya. Puter dulu. Rogai anak buah Haji punya pacar soto dari Kapuas. Kalau pergi ke RDAY buat ngaji, dapat makan soto sampai puas. Cakep. Yuk makan soto yuk. Ya Pak Haji tadi apa? Ya coba cerita pengalaman dulu maksain ke RDAY. Bosen jenuh paksain. Alhamdulillah hajatnya terkabul. Iya. Jadi pas hampir 7 bulan, istri saya bilang, Papa tolong tanyain ke Pak Haji dong, kita hampir 7 bulan gitu, karena Papa Mama catat di AKM. Papa mulai tahajud dari tanggal 1 Januari berakhir pada tanggal 1 Juli gitu. Terus kita belum terkabul Pak yang gede-gede. Sebetulnya kecil mah udah ya dapat. Tapi istri saya bilang, wah pokoknya Pak harus kabul yang gede. Mana yang gede? Kata Pak Haji, lu ngeluh terus sama Allah, perhitungan sama Allah, lu nggak bakal sampai kiamat, lu nggak bakal kabul. Dicek man, masih ada lagi apa enggak? Kecuali harus liburan dulu ke luar negeri gitu. Kalau mau terkabul, lu harus jalan ke luar negeri. Saya bilang Pak Haji salah nih, gue lagi katanya suruh jalan ke luar negeri, makin jauh aja. Ternyata pas saya pulang ke rumah 2 hari kemudian saya ditelepon sama bos saya dari Swedia. Katanya Marco di Indonesia kamu ngapain? Saya bilang saya udah 7 bulan bantuin teman sahabat saya yayasan yatim. Wah, kalau gitu kamu udah jenuh dong. Ya gimana lagi punya hajat. Gimana kalau kamu liburan ke Eropa 1,5 bulan, 45 hari. Saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang sama sekali. Saya itu. Jangan khawatir. Tiket, asuransi, hotel, uang saku saya jamin semuanya. Jadi saya bilang Pak Haji, saya jalan-jalan ke Eropa. Kata Pak Haji, nah, gue bilang udah Alpe. Tadi kita udah pikir Haji Dwi bikin kita jadi snewan aja, udah punya duit suruh jalan-jalan ke luar negeri lagi biar terkabul. Ternyata saya harus jalan-jalan dulu sama mantan bos saya ke Swedia. Ketika saya di Jerman di Kolom di Heidelberg, saya ditelepon sama istri, Mah tahu nggak ini jam berapa? Di Jerman itu jam 2. Ya Pak, lagi urgent banget. Karena panggilan kita yang lama udah 17 tahun ya Pak Haji ya, nggak laku-laku, ada yang nawar Pak gitu. Saya bilang berapa? Kita bilang harga segini. Oh ya itu setengahnya aja dibayar sekarang DP, sisanya nanti Haji pulang saya bayar. Itulah ketika kita senang, nggak ada yang kita pikirin, nggak mau kita lagi senang-senang, itu rezeki datang. Ya kata Pak Haji kan,
hati senang rezeki datang, hati sedih rezeki pergi. Karena kalau kita ngeluh terus, kapan ya Allah, kapan, makin jauh. Lo lihat bos, orang-orang luar negeri kenapa tambah kaya? Karena dia naik kapal pesiar. Iya, jalan-jalan. Iya, kita malah naik perahu karet. Itu juga pakai pelampung. Pakai sekoci. Janganlah. Iya. Punya duit, akhirnya dia liburan lah ke Eropa pakai kapal pesiar. Makanya yang kaya tambah kaya karena dia senang. Iya. Kalau di Indonesia kan enggak. Mana senangnya? Ayo dong gembira. Biar rezeki datang. Nah, bos juga begitu. Oke, siap, Pak Sambil Haji. naik motor, lihat pemandangan. Dan alhamdulillah, gue jadi refreshing nih. Lihat, oh di situ ada agen ini, oh di sini ada agen ini, oh di sini ada wisata ini, oh di sini. Begitu. Jangan bilang kayaknya jenuh deh. Oh jenuh, janganlah, Jangan, gembira. Iya. Ada Gembira. proses. Makanya gue bilang anak yatim, liburan besok. Liburan besok. Liburan besok. Kayak tadi nih. Kan tadi malam gue makan seblak. Iya. Jadi anak yatim makan seblak. Gue pesen dong seblak, gue bilang gitu. Kan jarang gue makan seblak. Iya. Enak juga gue bilang gitu. Gue lihat bahan bakunya apa. Gue beliin tadi 2 juta. Gue suruh masak hari ini. Masak seblak. Dapat 2 juta tuh dapat kerupuk berapa? 5 kerupuk kali 2 bal. Kan anak yatimnya banyak. Iya. Maksud gua paksain. Oke, siap Haji. Paksain. Iya, Jadi paksain. begitu, paksain. Ya kan kalau tiap hari beliin bahan baku seblak 2 juta. Kalau 30 hari cuman berapa? 60 juta. Iya. Wajar kalau gue cair 600 juta. Amin. Wajar kalau gue cair 6 miliar. Ya betul? Amin. Betul. Kan kita investasinya Iya. yang disukai anak yatim. Nah, lo apa yang lo sambil seneng aja, gembira. Oke, Ada. siap. Nah, paksain. Oke, siap Bisa? Haji. Bisa. Terkabul ya? Kabul. Cair 10 M ya? Amin. Sip, terkabul. Ya gitu gaya ya, dan anak Bu Haji ya. Ya. Kabul ya. Kabul. Ya, terkabul ya. Paksain ya. Paksain seminggu 3 kali. Pernah nggak Rogai anak Bu Haji? Pacarnya Mas Noto dari Kapuas. Dan Terus? kalau ke Erda ya untuk ngaji bisa makan soto tapi puas. Nah, iya. Nggak percuma semalaman kita bangun lagi ngapalin. Gak percuma. Kemarin kita cepat nyobain seblaknya anak yatim. Oh ya Haji katanya besok Jumat Kamis besok ada itu di atas ya. Maksudnya bunga itu saya bawa dulu ya. Iya. Diganti nama yang baru. Boleh. Buat hari Kamis berarti ya. Hari Jumat. Berarti di atas. Ini saya bawa dulu. Soalnya nggak punya apa? Pas habis. Sambil testimoni di atas. Siap Haji. Haji Marco testimoni. Kamis malam Jumat di atas. Siap. Testimoni. Jadi saya itu saya bawa dulu biar saya ganti buat nanti Kamis. Abis maghrib Terus maghrib. di atas. Apa dari abis asar? Abis duhur. Dulu langsung di atas langsung. Hah? Di atas. Yuk sini Bu. Yuk. Ayo duduk. Sini. Tinggal di mana? Yuk duduk situ. Oke. Tinggal di mana? Di Medan. Medan. Ya, Kesini sama siapa? sendiri. Sendiri. Taunya RDI dari mana? Ada Pakai mic. YouTube. Hah? Dari YouTube. Dari YouTube. Gimana ceritanya bisa ketemu RDI? Coba awal-awalnya. Gak ada. Biasanya lihat YouTube. Udah gitu dengerin. Ya hanya begitu aja. Terus tertarik. Kebetulan saya juga ada masalah.
YouTube, udah gitu dengerin ya hanya begitu aja, terus tertarik. Kebetulan saya juga ada masalah, makanya saya Sehari-hari apa Ibu kegiatannya di Medan? saya buka toko online gitu, Pak. Toko online, jualan apa? Semuanya. Jadi ini toko online-nya itu pusatnya di Kanada. Pusatnya di Kanada. Namanya Shopify. Shopify. Iya. Yang dijual apa tuh kalau boleh tahu? Semua mulai dari baju, perlengkapan kayak handphone, kayak jaket, kayak alat rumah tangga. Pada umumnya lah untuk pasar gitu ada. Jadi kalau di luar negeri kan orang udah biasa nggak ke toko-toko lagi, udah tinggal order aja gitu. Oh. Iya. Terus permasalahannya Ibu sekarang apa ke RDAI? Permasalahannya uang saya di toko itu belum dikembalikan ke saya. Jadi modalnya, keuntungannya. Berapa modalnya? Deketin mic ya. Kalau dikumpulin itu udah di 2,5 M gitu Pak Haji, yang belum dicairkan ke kita gitu. Dan kita ada buktinya semua, bukti transfernya ada semua. Kenapa Ibu kayak gitu diikutin, Bu? Emang nggak ada usaha lain? Kan udah lama juga sih, maksudnya itu bukannya dia tidak bagus, memang bagus Pak Haji. Jadi saya maksudnya itu bagaimana supaya cepet gitu dia bayar ke kita, karena selama ini kan dibayar juga gitu. Nah yang terakhir ini tidak dibayar karena saya udah kepingin nutup tokonya gitu. Apa? Mau ditutup itu tokonya, jadi Toko online-nya? iya, jadi uangnya itu ada yang belum dikembaliin ke kita. Jadi makanya saya bilang, waduh ini kok lama gitu, karena kita kemarin tuh prosesnya harus bayar pajak, harus bayar iklan, harus bayarin verifikasi gitu, sehingga jadi banyak gitu di sana. Bu, banyak orang buka aplikasi-aplikasi. Ibu jualin barang saya ya Bu. Ibu bayar, nyetor lagi ya Bu, nyetor lagi, ini lagi. Padahal tuh tipu Bu. Seperti Ibu dapat untung, enggak. Tipu. Sekarang banyak aplikasi begitu Bu. Dan banyak banget orang yang ketipu. Miliaran bahkan puluhan miliar. Contoh, dagang sepeda. Kita beli sepeda harganya misalkan 500.000. Bu, ini ada yang mau pesan sepeda 100. Ribu. Bu, ini ada yang mau pesan sepeda 100. Harganya berapa? 700.000, lumayan untung 200. Ibu siapin dulu modal. Padahal bohong Bu, bohong semuanya itu. Namanya kayak gitu. Udah lupain aja. Ibu yang lain aja hajatnya. Kalau Ibu inget-inget itu, aduh. Pusing. Jadi untuk hajat yang lain. Nanti kalau hajat yang lain, Ibu diganti sama Allah. Kalau Ibu udah sama dia dinakalin 2,5 miliar, nanti dibalikin sama Allah 25 miliar, 10 kali lipatnya. Tapi yang itu jangan diinget tuh si bangsat. Karena udah pasti penipu gitu. Udah pasti penipu. Terus apa lagi?
Susah kali yang lupain nih. Udah pasti kan Pak Haji, karena gini, selama ini kan kita selalu bertransaksi, selalu dibayar, teman-teman di grup selalu dibayar. Malahan mereka itu masih enjoy aja, maksudnya selalu Bu, banyak, jangankan luar negeri, di Indonesia juga invest kayak gitu juga dibayar. Misalkan nih, saya naruh duit ke ibu 100 juta. Ibu ngasih saya setiap bulan 10%. 10 juta. ya. Saya semangat dong kasih tahu nih Haji Marco. Haji Marco ikut 1M. Kasih tahu ikut 2M. Dibayar. Pas bulan kelima kabur tuh Bu. Jadi duit yang kita dikasih balik itu duit kita sendiri. Ada yang udah bertahun-tahun. Ibu nggak lihat Pandawa? Pandawa. Oh, di Depok ada tuh ya. Udah tutup sekarang ya. Udah bubar. Udah bubar Bu. Investasi luar biasa. Gingseng. Gingseng di Solo. Gingseng di Solo. Gula Jawa Gula Jawa. di Blora. Mafianya. Udah tenang aja. Udah Ibu lupain dulu. Ibu praktekin aja ilmu RDAY, bangun jam 00, paksain baca Quran 12 juz, nanti diganti sama Allah 25 miliar, tapi lupain dulu tuh yang 2,5. Kalau Ibu ingat, Pak Haji aku biar itu balik, nggak mungkin balik, nggak mungkin balik, lu udah ketipu, nggak mungkin balik. Tapi saya yakin pasti ada. Yaudah, Ibu yakinin dulu dah, saya tungguin. Jangan kalau udah Pak Haji. Iya, jadi Ibu mendingan Kasih lupain. Tapi nanti Ibu paksain baca Quran 12 juz, nanti ganti sama Allah 25 miliar. Amin ya Allah. Tapi Ibu paksa baca Quran 12 juz. Kayak tadi nih Bu. Pak Haji, gimana caranya biar suami saya pulang? Baca Quran 12 juz. Saya baru 10 juz. Paksain 12 juz, gue jamin laki lo pulang. Bisa 12 juz, betul? Dalam Tapi, satu hari. Hah? Dalam satu hari. Satu malam. Satu malam. Dari jam 00 sampai subuh. Tapi kalau nggak saya jamin, nggak mungkin dia mau baca Quran 12 juz. Jadi saya maksain Bu. Ya. Paksain 12 juz. Tapi laki saya pasti pulang. Pasti pulang. Yang jahatin saya mati, pasti mati. Mati kemarin, alhamdulillah. Kebetulan kita lagi nyari itu dari Tumbal. Berarti ini yang sering tampil Pak Haji Marco Haji. Ini Haji Marco, betul. Makasih. Iya, ini Haji Marco. Udah pernah lihat di YouTube? Iya. Ah, ini yang ilmu nyentongin. Ibu termasuknya di Calgary, Vancouver, atau di Kobe? Kantornya. Kenapa Pak? Di apa? Di Shopify ini ya, di Kanada. Di Kanada, ya, Kanada. Toronto. 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 Iya. Torontonya. Big city ya. Itu besar. Besar. Janganlah Bu, udahlah kayak gitu-gitu, jangan ikut. Banyak kok. Pandawa lah contohnya, Pandawa. Gimana nggak besar? Jamaahnya banyak. Ada pengajian apa ya, betul? Tetap juga Bu. Udahlah, itu lupain dulu. Oke. Ibu tinggal baca Quran 12 juz. Iya. Nanti cair. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Iya Pak Haji. Iya dong. Terus apa lagi Bu? Aku udah gemetaran-gemetaran sekarang ini kan, karena mikirin pasti aset kita ya Pak Marco ya yang tergerus gitu. Dan kita pun berpikiran tuh gini, temen yang lain-lainnya udah tutup toko tetap dibayar gitu. Kok saya terlalu lama? Jadi apa ini supaya cepat gitu? Jadi Dilupain. Kalau ilmunya RDI namanya ilmu bodoh amat. Iya. Udah bodoh amat aja dah. Pasti dibayar. Bodoh amat aja dah. nggak tahu dari
bisnis yang mana? Iya betul. Oh iya. Oke. Ilmu bodoh amat Bu. Tapi kalau ibu mikirin, ya sama juga kayak air di ember keruh diaduk-aduk, nggak kelihatan berliannya. Tapi kalau dia ngendap, nah kelihatan tuh berlian. Oh iya. Tenangin aja, kita tenangin, kelihatan berlian. Toko itu udah tutup tapi dibayar. Saya kok belum ya? Itu Ya, kan saya tahu benar, udah bayar. benar. Begitu Kok lah, saya- Ya, benar. itu namanya gemerungsung, Oh. nggak dibayar. Tapi kalau ibu tenang, bodo amat. Gimana, bos? Di Kanada bos, udah dibayar. Padahal belum. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Iya, benar. Gimana bos yang di Kanada? Udah selesai. Alhamdulillah dibayar semuanya. Semua dibayar, iya. 2,5 M, iya. Alhamdulillah. Padahal belum. Iya, iya. Ya kita tenang aja. Nanti ada. Tapi kalau ibu bilang, iya nih gimana ini? Ya komen. Ini Mengeluh, jengkel, kan? Boleh mengeluh. ngeluh. Masuk tuh pasal yang 18. Makin jauh. Iya. Janganlah. Udah. Terima kasih ya Pak Haji. Lega saya, apalagi ketemu Pak Marco juga. Iya. Kalau Haji Marco kan waktu dia datang ke RDAY, kos-kosannya berapa pintu? 6. Dia paksain ilmu RDAY, kos-kosannya jadi berapa? 21 pintu selama 7 bulan. Sepertinya sekarang udah pindah kemari nih bisnis. Iya. Selalu. Nah, sebelum datang ke RDAY, rukonya nggak punya. Setelah dia paksain ilmu RDAY 7 bulan, rukonya jadi berapa sekarang? 15 ruko. Nah, saya mau ibu punya 100 Alhamdulillah ya Allah. ruko. Doakan begitu. Saya sabdain punya 100 pintu kos-kosan. Alhamdulillah ya Allah. Jadi ada harian Amin. dari catering, Iya. mingguan dari laundry, bulanan kos-kosan, tahunan dari kontrakan. Alhamdulillah ya Allah. Jadi di hari tua ibu nggak ngandelin anak sama mantu. Benar. Benar itu sih. Paksain baca Quran 12 juz. Insya Allah. Paksain Mandi malam. mandi malam pakai pandan, senyum, tahajud. Paksain sholat tobat 18 dari maghrib sampai isya. Insya Allah. Paksain dari 18 yang 5 mana dominan kali 10 salam Yang 10. mana maksudnya Pak Haji? Dari 18 mana kertasnya? Ada ibu. Nah, coba. Yang mana tuh dari 18 yang dominan di ibu tuh? Oh gitu ya. Coba, yang mana tuh yang dominan? Coba. Oh, mungkin- Dari 18. Ini 5. baru saya lihat ini. Coba. 1 apa? Mungkin gelisah kan? Oke, 2. Mikir. Oke, 3. Apa ya? Mungkin jadi karena nggak bagus mukanya jadi suntuk. Karena Betul. kepikiran. 4. 4 itu sedih. Oke, terakhir 5. Nangis gitu kalau sendiri. Apa ya? Terakhir. Masih. Muka jutek. Oh, seperti Karena nggak duit banyak. nggak pegang duit tetap. Iya, duitnya megang pas-pasan. Jadi Iya, benar. jutek. Pas-pasan. Cuman Ya. sih alhamdulillah nggak yang kurang gimana-gimana. Iya, Tapi pas-pasan, itu yang pas mau benar. bayar baru ada. Iya. Gelisahnya itu. Rasanya kalau tidur tuh Nggak gitu, boleh. jadi kayak mana menghilang itu dengan mengaji itu bisa hilang. Iya, jadi ibu nanti dari bangun tidur sampai mau tidur ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah selama 24 jam. Oke. Oh jadi zikirnya bukan astagfirullah. Ya? Iya. Alhamdulillah. Bos, lo tanya dulu ke Yati seblaknya masih lama gak? Berapa tahun sih bikin seblak? Coba. Nah, ibu jadi paksain, bisa nggak bisa
dari bangun tidur sampai mau tidur baca alhamdulillah. Kedua, jangankan 18, 15 nggak boleh. Jangan 15, 5 nggak boleh. 1 juga boleh. Coba lo terangin. Nah, Hati yang busuk. tadi yang 5 itu kan dominan nih. Iya. Terus diapain gitu? Sholat tobat kali 10 kali 15 kali 10 kali 5 50. 50 kali sholat tobat. Iya. Berarti 2 rakaat. Iya. Oke. Sambil nungguin seblak terangin dulu. Iya. Kita kalau seblak datang cut, udah Siap. selesai. Ya. Sampai seblak datang aja. Jadi yang tadi itu yang 18 sholat tobatnya sebenarnya sifat-sifat yang dirangkum Lama. Udah 18 kali. 18 kemarin. salam, 18 salam. 18 salam maghrib dengan isya utamanya. Iya. Kalau maghrib sampai isya ada kegiatan ya udah habis isya diulangi enggak apa-apa. Yang 5 berarti kan 10 dicicil mulai terbit matahari habis subuh sampai mau tidur. Sampai mau Dicicil, tidur lagi. pokoknya dicicil. 5 Kali 5 kali 10 Iya. 10 10. 50. Iya. Jadi itu Iya, untuk jadi menghanyutkan. menghanyutkan. Iya. 18 nggak boleh, 7 nggak boleh, 5 Pak Haji nggak boleh, 1 pun nggak boleh. Karena Karena itu penyakit hati. penyakit hati di peribahasa ada milah setitik rusak susu sebelanga. Setitik padahal. Kalau Nggak boleh. 2 titik, 10 titik, 18 titik akhirnya Nggak boleh. jelek semua. Sementara di Allah ada hadis, ada Al-Qur'annya. Kalau di Al-Qur'an Ibu nanti di surat As-Sams, was-samsi wadduhaha, ketemu lagi dia apa yang terkaitan dengan hati, dengan jiwa, wa nafsi wa ma sawwaha. Boleh saya catat sebentar? Garis besarnya aja sih. Mumpung ini ada orang, ya Allah, saya senang kali loh Pak Haji, ya Allah, jauh-jauh saya datang. Ibu senang. Saya lapar. Mau makan seblak. Tapi saya dengan direkam ya, malu saya nanti. Enggak lah. Enggak. Yang di dalam saya doang kok. Oh iya. Ngomong seblak masuk YouTube. Seblak, Promosi seblak. Emang anak yatim hobinya seblak? Udah hanya satu surat doang Bu. Sanksi itu ya. Asams ya. Iya. Di Asams nanti Ibu ketemu yang wa nafsi wa ma sawwaha, demi Allah menyumpahin, Allah bersumpah demi jiwa. Luar biasa perhatian Allah terhadap jiwa kita. Kenapa? Karena Allah menciptakannya dan penyempurnaannya. Allah itu menciptakan jiwa kita dalam keadaan yang sempurna, sesempurna-sempurnanya. Maka Allah murka kalau dikotori. Maka Allah di ayat yang menekankan itu ada 2. Kalau kalian mau beruntung, maka bersihkan. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh pasti niscaya kamu akan beruntung kalau kamu mensucikannya, membersihkannya. Membersihkan apa? Jiwa. Tetapi Allah akan murka. Wa qad